Ngejalanin enggak. Tadi udah sedikit kayak gini, dikenalkan Siva, yang nyuruh-nyuruh saya bahasa itu Siva mana Siti gitu Mama. loh. Alhamdulillah Itu sekarang sudah kayak di saya metro yang katanya kaya. Itu kan nongol. suaranya double ya. Aman? Aja bisa sembuh. Sekarang aman nggak? Oke, boleh dilanjut aja ya. Tadi nama saya Siva Siti Fatuma, saya sekarang mahasiswi akuntansi di salah satu universitas di Kuningan. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Kariska bahwa saya sekarang sedang training kerja di RRI Keuangan ya. Jadi untuk mengefektifkan waktu, boleh langsung kita ke pembahasan saja terkait dengan PPH. Tadi juga sudah dianugerahkan oleh Kariska. Kita akan bahas terkait dengan PPH pasal 23. Oke. Sebelumnya kita mohon izin untuk share screen. Gak pandang kaya, gak pandang miskin, semua sama. Itu ya Bang. Ada kompak, ada jangankan sama keluarga, sama orang lain aja kalau sudah baik dijabani gitu biar jauh. Mic-nya di unmute dulu sih, Pak. Oke. Gimana suaranya? Apakah sudah masuk? Sudah, Pak. Sudah jelas lagi. Oke. Ini terkait dengan PPH pasal 23. Kita coba bahas sedikit-sedikit. Kita di sini sharing saja. Halo? Apakah suara si Pak jelas? Jelas kok, Pak. Jelas. Oke. Kok nge-freeze ya di sini ya? Oke, tapi ada di sana PPT-nya sudah Aman. Oke. Tadi di SIPA sedikit nge-freeze gitu. Oke, sekarang kita di pajak penghasilan pasal 23. Tentunya kakak-kakak semuanya, Bapak Ibu semuanya sudah bahas terkait dengan PPH pasal 21, 22. Kemarin juga bareng Kariska mungkin ya. Sekarang kita lanjut di PPH pasal 23. Sebelum kita lebih dalam terkait dengan PPH pasal 23, kita coba pahami terlebih dahulu terkait dengan definisinya. Yang pertama di sana, PPH pasal 23 itu yang mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPH pasal 21 yang dibayarkan atau terhutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Jadi sebenarnya intinya untuk definisi PPH pasal 23 ini adalah pajak penghasilan yang memotong penghasilan dari suatu wajib pajak, entah itu orang pribadi maupun badan, begitu ya, tapi dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Perlu diketahui untuk bentuk usaha tetap ini adalah suatu usaha yang subjek pajaknya itu dari luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, tapi dari luar negeri yang ada di Indonesia. Jadi bentuk usahanya itu yang ada di Indonesia. Kenapa disebut bentuk usaha tetap? Karena biar si usaha itu bisa menjalankan usahanya di Indonesia. Tapi subjek pajaknya ada di luar negeri atau badan usaha luar negeri gitu. Nah, tadi yang selain penghasilannya itu, selain yang telah dipotong PPH pasal 21. Jadi, semua penghasilan yang selain dipotong, yang selain telah dipotong di PPH pasal 21, itu masuknya ke PPH pasal 23. Kemudian,
yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak, dan lain sebagainya, sampai perwakilan perusahaan luar negeri. Nah, untuk badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, kemudian penyelenggara kegiatan, itu masuknya ke pemotong dari PPh pasal 23. Itu terkait dengan pemotong PPh pasal 23. Selanjutnya, next yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23. Tadi sudah masuk di definisi bahwa yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23 itu adalah terkait dengan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagai dimaksud PPh pasal 21. Mohon maaf, cek sound, apakah suara Siva masih terdengar jelas? Jelas, Kak. Oke. Ini kenapa nge-freeze aja ya? Oke, kita lanjut aja. Syukur kalau masih jelas. Kalau misalkan memang tidak jelas dan suaranya pokoknya nggak jelas, nggak aman, tolong kabarin ya. Makasih banyak. Nih, sekarang kita ke yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23. Tadi kayak yang ada di definisi bahwa yang untuk pemotongan PPh pasal 23 itu dikenakan atas wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang memang menerima penghasilan selain dari penghasilan yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Kita juga sudah tahu tentunya terkait dengan penghasilan yang dipotong di PPh pasal 21 itu kan terkait dengan gaji, kemudian honorarium, dan lain sebagainya yang memang terkait dengan pekerjaan kita, biasanya berkaitan dengan karyawan atau badan usaha begitu yang menerima penghasilan begitu. Nah, di sana juga kalau objek pemotongan PPh pasal 23 itu jadi istilahnya sudah terklasifikasi begitu. Nah, di sana ada objek pemotongan PPh pasal 23 di mana ada 6 klasifikasi yang tentunya ada turunan-turunannya. Jadi teman-teman bisa explore secara individu terkait dengan dividen yang memang masuk ke pasal PPh pasal 23 dan lain sebagainya. Ini terkait dengan golongan secara umum, di mana yang pertama itu ada dividen. Tentunya dividen itu kan berarti penghasilan yang diterima oleh investor atas saham yang diinvestasikannya begitu. Kemudian yang kedua terkait dengan bunganya, yang ketiga terkait dengan royalti. Kemudian royalti itu kan berarti penghasilan yang diterima oleh seseorang atas jasa yang dilakukannya begitu ya. Atau hak paten teman-teman, royalti masuk ke sini. Kemudian yang keempat terkait dengan hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Kemudian yang keenam ada imbalannya. Yang keenam ada sewa dan penghasilan lain. Nah, teman-teman kalau misalkan secara sederhananya itu, misalkan ya di PPh pasal 21 itu kan terkait dengan penghasilan. Nah, di sini ada hadiah. Objek pemotongan di PPh pasal 23 itu ada hadiah. Nah, hadiah yang diterima oleh karyawan atau pekerja karena memang imbalan dari suatu pekerjaannya itu dikenakannya PPh pasal 21. Tapi ketika hadiah itu diterima oleh seseorang, misalkan karena undian atau misalkan karena kuis gitu, nah itu hadiahnya ditetapkan di PPh pasal 23. Jadi kalau misalkan hadiah di PPh pasal 21 itu karena adanya suatu pekerjaan gitu, karena di seseorang itu melakukan pekerjaan jadi mendapatkan hadiah. Nah, itu dikenakannya PPh pasal 21. Tapi ketika PPh pasal 23, hadiahnya itu dikenakan atas seseorang yang mendapatkan hadiah secara cuma-cuma, misalkan karena menjawab pertanyaan atau kuis-kuis dan lain sebagainya. Nah, itu di PPh pasal 23. Itu terkait dengan objek pemotongan PPh pasal 23. Kemudian yang ketiga ada pengecualian dari objek PPh pasal 23. Berarti objek-objek yang dicantumkan di sini, yang 6 ini, itu tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23. Tapi misalkan di PPh pasal 21 atau misalkan di pajak penghasilan yang final begitu. Nah, ini yang pertama itu ada penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank, kemudian sewa yang dibayarkan sehubungan dengan sewa guna dengan hak opsi. Perlu diketahui ya teman-teman, untuk
sewa guna usaha dengan hak opsi itu berarti misalkan seseorang menyewa suatu bangunan, kemudian bangunan itu nanti di akhir pas jatuh pas mau pelunasan itu si yang nyewanya itu dikasih opsi mau mau ngambil bangunan itu secara permanen atau misalkan enggak gitu, tapi si yang nyewanya itu ternyata ngambilnya permanen gitu. Jadi sewa yang ada di sini yang di nomor 2 ini karena memang menggunakannya hak opsi, jadi nggak berlaku di PPh pasal 23. Kecuali kalau memang hak guna usaha sewa untuk hak guna usahanya itu ya untuk penyewaan aja kayak biasanya gitu. Jadi masuknya ke PPh pasal 23. Kemudian yang ketiga ada dividen. Dividen atau bagian laba yang diperoleh PT sebagai wajib pajak dalam negeri, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Dengan syarat dividennya berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan bagi PT, BUMN, dan BUMD yang menerima dividen dengan kepemilikan saham kurang dari 25%. Nah, kalau ada PT, BUMN, atau BUMD yang menerima dividennya itu kurang dari 25%, maka itu nanti nggak berlaku di PPh pasal 23 gitu. Kemudian yang keempat, dividen yang diterima oleh orang pribadi itu nggak masuk ke PPh pasal 23. Yang kelima ada sisa hasil usaha koperasi. Kemudian yang keenamnya penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha. Nah, itu terkait dengan pengecualian dari objek PPh pasal 23. Kemudian sampai sini terkait dengan definisi, kemudian pemotongan, objek, dan pengecualiannya apakah ada yang harus didiskusikan terlebih dahulu? Silakan. Cukup? Atau lanjut saja dulu? Kita lanjut aja dulu ya. Oke, ini terkait dengan pengecualian dari objek PPh pasal 23. Yang selanjutnya terkait dengan tarif dari PPh pasal 23. Tadi kan ada objek dari PPh pasal 23. Nah, objek-objeknya itu dikasih tarif buat pembayaran dari PPh pasal 23-nya. Nah, di sini untuk tarifnya itu ada dua. Ada yang 15%, ada yang 22%. Yang kedua-duanya itu dikenakan atas penghasilan brutonya, jadi penghasilan kotornya. Gitu. Nah, di sini yang 15% itu dikenakan terhadap dividen, kemudian bunga, kemudian ada royalti, kemudian yang terakhir juga ada hadiah dan penghargaan. Nah, ini dikenakannya 15% dari penghasilan bruto. Tapi yang 2% itu dikenakannya atas sewa dan penghasilan lain, kemudian atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik. Jadi ada dua klasifikasi untuk tarif pemotongan PPh pasal 23. Yang pertama ada yang 15%, ada yang 2%. Yang dasarnya sama-sama dari penghasilan bruto. Gitu. Selanjutnya terkait dengan cara menghitung PPh pasal 23. Nah, tadi sebenarnya sama aja sih tarifnya kan tadi ada yang 15%, ada yang 2%. Nah, di sini tadi kan ada objek dari PPh pasal 23, ada 6. Nah, yang ke-6 ini diberikan tarifnya. Untuk yang dividen misalkan, untuk yang dividen itu tarifnya 15%, kemudian yang bunga 15%, royalti 15%, hadiah 15%, imbalan sehubungan dengan pekerjaan itu 2%, kemudian yang sewa dan penghasilan lain itu 2%. Jadi yang 2% cuma ada dua klasifikasi, yang lainnya 15%. Yang semuanya didasarkan atas penghasilan bruto, gitu ya. Nah, itu terkait dengan PPh pasal 23. Nanti kita bakal explore contoh soal yang memang terkait dengan PPh pasal 23. Sebelum ke contoh soal, ada yang mau didiskusiin terlebih dahulu? Saya Kak Siva mau tanya, izin bertanya. Silakan, Kak. Saya bingung atas sewa ya Kak ya. Bisa dijelaskan kembali untuk masalah sewa itu seperti apa Kak? Karena saya agak bingung kalau untuk masalah sewa. Oke. Sewa yang termasuk ke PPh pasal 23 atau memang yang tadi pengecualian? Iya,
Ada dua. Saya bingung membedakan antara sewa mana yang termasuk PPh pasal 23 sama sewa mana yang tidak termasuk PPh pasal 23. Seperti apa contohnya, Kak? Terima kasih. Sipa coba share screen lagi. Oke. Nah, kita coba dulu di objek dari pemotongan PPh pasal 23, di mana sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Jadi ini kita harus tahu dulu terkait dengan sewa. Proses sewa itu kan berarti kayak sewa bangunan atau misalkan sewa toko begitu ya, sewa. Cuman kita harus pahami terlebih dahulu di pengecualiannya untuk PPh pasal 23. Nah, untuk PPh pasal 23 ini, pengecualian atas sewanya itu berarti sewa yang dibayarkan sehubungan dengan sewa hak guna usaha dengan hak opsi. Misalkan gini, ini Sipa coba analogikan di yang sewa yang dibayarkan sehubungan dengan sewa hak guna usaha dengan hak opsi ya Ibu ya. Nah, terkait dengan hak opsi ini kan untuk sewa hak guna usaha itu ada beberapa opsi, dan salah satunya itu ada hak opsi, di mana ketika yang menyewa dan si penyewa itu pas awal itu melakukan perjanjian bahwa oh ini untuk sewa bangunan ini saya mau pakainya hak opsi, berarti nanti di akhir itu bakal jadi kepemilikan saya bangunan itu. Nah, hak opsi itu maksudnya nanti di akhirnya itu setelah si yang menyewa itu melunasi sewanya atau hak sewanya sudah habis, nah itu si bangunannya itu jadi yang nyewa gitu, bukan milik lagi si penyewa. Jadi istilahnya membeli tapi nyicil, tapi dalam bahasanya sewa begitu. Itu terkait dengan pengecualian dari objek PPh pasal 23 terkait dengan sewa Ibu. Nah, selain dari sewa hak guna usaha yang menggunakan hak opsi, itu masuknya ke PPh pasal 23 begitu. Itu sedikit terkait dengan pemahaman Sipa terkait dengan sewa yang dibayarkan di pengecualian objek PPh pasal 23 dan yang memang termasuk di objek PPh pasal 23. Namun selebihnya mungkin bisa ditambahkan oleh Kariska. Dilanjut aja, Siva. Dilanjut aja dulu. Baik Ibu, Ya, udah terkait bagus. dengan PPh pasal 23 terkait dengan sewanya, kalau memang yang dikecualikan dari PPh pasal 23 itu yang memang menggunakan hak opsi, di mana hak opsi itu si yang nyewa, misalkan Sipa nyewa ke Ibu. Nah, Ibu kita perjanjiannya hak opsi gitu. Nah, nanti berarti di akhir Sipa itu jadi bisa ambil si bangunan yang Ibu sewakan ke Sipa gitu. Nah, yang karena memang hak opsi, jadi di PPh pasal 23 enggak. Tapi kalau misalkan Sipa ya udah kayak biasa aja sewa yang dibayarkannya sewa hak guna usaha gitu. Ya udah Sipa cuma nyewa aja ke Ibu. Nah, itu atas penghasilan yang Sipa atas Ibu, penghasilan Ibu yang diterima dari hasil sewa Sipa itu Ibu dikenakan PPh pasal 23 begitu. Gitu Ibu, kurang lebih mungkin nanti untuk lebih jelasnya Kariska bisa menambahkan, tapi mungkin nanti di akhir ya Ibu ya. Baik. Tadi ada juga di chat. Kita coba lihat. Dari Kak Agnes, kalau bunga itu contohnya bunga bank itu ya Kak yang masuk PPh 23. Terus perhitungan PPh 23-nya dari nilai bunganya itu saja Kak? Ya, benar banget. Jadi kayak yang dari bank gitu. Si bunganya itu kan di sini ada dijelaskan terkait dengan objeknya. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang gitu. Jadi misalkan Kak Agnes nih minjem utang ke bank gitu. Nah, itu kan suka ada bunga-bunganya. Nah, bunganya itu misalkan setelah diakumulasikan itu ternyata dapat sekian dan bunganya itu dikenakan PPh pasal 23. Begitu Kak Agnes, gimana? Oke, makasih Kak. Oke, nanti untuk lebih jelasnya mungkin selebihnya yang memang lebih jelas oleh Kariska begitu ya, Bapak Ibu semuanya, kakak-kakak.
Bagaimana, ada yang mau didiskusikan lagi terkait dengan PPh pasal 23 sebelum kita masuk ke contoh soal? Cukup dulu? Barangkali mau langsung ke contoh soal aja saja mungkin ya? Oke. Ini untuk contoh, belum itu. Ini untuk contoh soalnya memang lebih apa ya istilahnya, kayak lebih sederhana dari contoh soal yang mungkin kakak-kakak semua pernah kerjakan gitu ya, kayak dengan PPh pasal 21 atau 22 gitu. Karena memang ini sudah terklasifikasi ke objek pajak PPh pasal 23-nya begitu. Nah, di sini kita coba, tadi kan ada salah satu objek pajak atas dividen begitu. Nah, ini di sini ada contohnya. Mungkin mau dibesarkan. Nah, kita di sini kerjakan bareng-bareng saja ya, kakak-kakak semuanya. Di sana ada PT ISPA membayarkan dividen kepada CV Perkasa sebesar 200 juta. Maka PPh pasal 23 yang dipotong PT ISPA adalah, nah, tadi kan dividen itu tarifnya itu sekitar 15%. Jadi 15% dari 200 juta. Tinggal dijumlahkan saja karena memang 200 juta ini diasumsikannya sebagai penghasilan bruto begitu. Jadi tinggal langsung saja. Di sana ada 15% dikali Rp 200 juta. Oke, enggak, langsung aja. Nah, ini jadi hasilnya 30 juta. Jadi 30 juta ini yang dibayarkan oleh CV Perkasa dan dipotong langsung oleh PT ISPA gitu. Jadi PT ISPA ini memang sebagai badan pemerintah tadi yang memang ditunjuk oleh Ditjen Pajak untuk melakukan pemotongan terhadap PPh pasal 23 gitu. Itu terkait dengan contoh PPh pasal 23 yang atas dividen. Kemudian yang selanjutnya yang kedua terkait dengan bunga. Nah, tadi bunga terkait bunga termasuk premium, diskonto, dan lain sebagainya, yang memang dikenakan PPh-nya itu sebesar 15% dari penghasilan bruto. Nah, PT Rizal Unggul membayar bunga atas pinjaman kepada PT Isya Jaya sebesar 80 juta. Maka PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Rizal Unggul itu kakak-kakak semuanya tinggal dijumlahkan saja 15% dari 80 juta. Kali 80 juta. Nah, sekitar 12 juta. Sekitar 12 juta persen ini yang dibayarkan oleh PT Isya Jaya kepada PT Rizal Unggul. Langsung, secara langsung oleh PT Rizal Unggul gitu ya. Nah, yang selanjutnya terkait dengan sewa. Sewa ini sudah mulai 2%, sekitar 2%. Nah, karena memang tarif untuk sewa di PPh pasal 23 ini hanya 2%, jadi 2% dari nilai brutonya saja. Berarti sekitar 10 juta dikali 20%. Sekitar 2 juta. 2 juta yang kemudian terutang oleh Tuan Rizal, kemudian dipotong langsung oleh PT 2SS. Di sana ada sekitar 3 contoh lagi, barangkali dari Bapak Ibu semuanya, kakak-kakak semuanya mau mencoba untuk membantu untuk menjawab, silahkan boleh. Yang pertama untuk contoh PPh pasal 23 atas royaltinya, di sana ada CV Zalfa Indah membayar royalti kepada Nyonya Siva atas pemakaian merek bunga sintesis Siva sebesar 30 juta. Maka PPh pasal 23 yang dipotong CV Zalfa adalah misalkan 15% dari 30 juta itu berarti sekitar berapa? Coba kasih Pak ditunjuk aja satu orang, boleh? Oh, gitu. Iya, nunjuk aja satu orang siapa aja.
Boleh siapa ya? Kita coba dari yang terakhir. Ada Syabri Fazil. Boleh? Iya, hadir Kak. Oke. Silakan, sekitar berapa berarti Kak untuk ini? 4.500.000 Kak. 4.500.000 ya. Oke, enter. Ya, sekitar 4.500.000. Jadi 4.500.000 ini terhutang atas siapa Kak? Iya Kak. Berarti 4.500.000 ini terhutang atas siapa? Atas Siti Zalfa Indah atau Nyonya Sipa? Nyonya Siva Kak. Ya, berarti untuk terutangnya itu Nyonya Sipa, tapi kemudian dipotong oleh, CV Zalfa Indah. iya betul banget gitu. Makasih banyak Kak. Oke, Iya, next sama-sama. berarti yang kedua contoh atas hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya. Nah ini tarifnya sekitar 15%. Kita coba di sini ada Kak Rahmatul Ramadhani. Kak Rahmatul ada? Iya. Boleh. Kak boleh dibantu untuk dijawab terkait dengan seberapa besar nilai PPh dari 15% dari 200 juta. $30 juta. Ya, berarti senilai 30 juta. Nah, ini tuh terutang atas siapa, Kak? Atas CV Zalfa Indah atau PT Rizal Berkarya? Zalfa. Oke, karena memang di sini Siti Zalfa itu yang mendapatkan hadiah begitu ya dari PT Rizal. Baik, terima kasih Kak Rahmatul. Oke, selanjutnya yang terakhir terkait dengan PPh pasal 23 atas imbalan hubungan dengan jasa. Di sini ada PT Zalfa Indah yang baru berdiri meminta jasa dari CV Rizal Unggul untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar 11 juta. Termasuk PPN-nya sebesar 1.100.000. Maka PPh 23 yang dipotong oleh PT Zalfa Indah adalah, boleh siapa di sini? Ada KFM. KFM siapa di sini? Boleh di-unmute. KFM, apakah ada? Nggak ada? Oke. Siapa lagi di sini? Ada Kak Eka. Kak Eka Agustina. Ya, Boleh. Kak. Boleh. Ya. Boleh dibantu untuk jawab, Kak? 198.000. Oke. Ya, 198.000 ya, Kak. Oke. Ini berarti yang memotongnya itu siapa? PT Zalfa Indah. Iya. Terus kenapa nilai nominalnya 9.900.000, Kak? Sebentar dulu. Karena dipotong sama PPN 10%, 11%. 10% atau 11%? Bentar aku lihat dulu. 1.100.000, 10%. Berarti ini yang brutonya begitu ya? Iya. Karena memang yang 11 juta ini termasuk PPN begitu. Ya. Yang brutonya ini sekitar 9.900.000 saja. 900. Oke. Terima kasih banyak Kak Eka. Terima kasih. Ya. Oke.
Gitu, jadi teman-teman semuanya, kakak-kakak semuanya terkait dengan contoh perhitungan dari PPh pasal 23. Apakah ada yang harus didiskusikan? Kak, izin bertanya. Boleh, Untuk tadi yang contoh PPh pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain, itu tadi dikali 20%. Iya, tadi kalau nggak salah lihat, itu dari mana ya 20-nya? yang ini. Kalau nggak salah lihat tadi dikali 20% deh. Sekarang dikali 2% ya kayak. Kak Putri berarti emang bener 2% ya? Enggak, tadi kayaknya dikali 20 deh. Oh, ini hasil ininya. Iya, Oh iya. Soalnya tadi takut salah. Kasih banyak Kak Putri. Oke, berarti 2% itu dari 10 juta berarti cuma 200.000. Berarti untuk yang Tuan Rizalnya itu cuma dikasih beban pajak PPh pasal 23-nya itu sekitar 200.000. Terima kasih banyak Kak Putri. Iya, Kak. Oke, yang lainnya benar ya. Oke. Barangkali ada yang ingin didiskusikan kembali. Ini mana? Tadi ada di chat. Berarti bunganya yang kena PPh 23 hanya bunga pinjaman ya, Kak. Yang memang sesuai dengan yang ada di objek pemotongan PPh pasal 23 ini kan terkait dengan bunga termasuk premium, kemudian diskonto, dan imbalan sebenarnya dengan jaminan yang pengembalian utang aja gitu. Misalkan yang memang meminjam hutang aja begitu. Yang memang terkait dengan pengembalian utang. Begitu Kak, siapa tadi? Kak mana? Kanita ya. Begitu Kanita. Untuk Kak Agnes, Kak orang pribadi bisa motong PPh 23 juga Kak? Bisa Kak, bisa sebenarnya. Di sini ada nih pemotong PPh pasal 23. Nah, di yang ke-6 ini terkait dengan orang pribadi yang telah mendapat penunjukan dari Dirjen Pajak seperti untuk melakukan pemotongan pajak seperti akuntan, arsitek, dan lain sebagainya. Jadi intinya boleh untuk yang orang pribadi memotong PPh pasal 23, hanya saja tadi harus ada penunjukan dari Dirjen Pajak. Begitu Kak Agnes. Ada lagi yang boleh Kak Alvan gimana? Itu untuk setiap PPh itu kan ada yang kayak PPh 21 sampai 25, terus ada juga yang PPh pasal 4 ayat 2 itu dia emang diharuskan wajib lapor ke DJP atau gimana? Gimana Kak Alvan? Mohon maaf suaranya putus-putus. Putus-putus ya. Jelas nggak Kak? Oke, better. Nah, itu kalau kan PPh itu ada banyak, ada kayak PPh 21 sampai apa? PPh 21, 22, 23, 25, ada yang PPh pasal 4 ayat 2 itu emang diharuskan emang wajib lapor ke DJP ya. Oke, terima kasih banyak Kak Alvan. Jadi untuk yang memang diberikan utang, terutang pajak itu memang harus diwajibkan untuk melapor begitu. Kenapa harus diwajibkan melapor? Karena memang untuk sinkronisasi dengan pihak DJP-nya gitu. Karena kalau misalkan nggak lapor ya nanti dikasih surat cinta dari pajak. Kenapa ini kalian warga negara itu ada yang namanya kewajiban buat bayar, tapi ternyata nggak lapor, ya kan nantinya ada kesalahpahaman begitu. Jadi memang harus lapor begitu Kak. Kemarin kan saya habis baca-baca kembali ya, itu ada yang bayar di tanggal 10, nanti lapor di tanggal 20 kalau nggak salah. Itu semua emang harus sama di tanggal itu dari PPh itu. Oke. Sebenarnya kalau untuk jangka waktu dari pelaporan itu udah ada waktu tertentunya.
dari masing-masing pasal. Kayak misalkan sekarang ya di PPh pasal 21 terkait dengan gaji dan honorarium sekarang memang sedang dilakukan lapor SPT begitu ya, dari mulai kemarin di bulan Februari sampai nanti mungkin di awal April atau di Maret gitu. Nah, untuk di PPh pasal 23 ini pun sebenarnya dikasih jangka waktunya. Nah, jangka waktunya itu sekitar tanggal 10 bulan berikutnya gitu. Jadi misalkan kakak melakukan tadi mendapat hadiah dari kuis. Nah, itu kuisnya nanti kan udah bayar pajak tuh udah dipotong sama si penyelenggara kuisnya. Nah, nanti lapornya itu tanggal 10 bulan berikutnya, misalkan sekarang tanggal 13 bulan Maret nih, berarti tanggal 10 bulan April. Tapi sebenarnya kita juga sebagai wajib pajak ya, kayak ada yang memang nggak sama kita lapornya tuh. Jadi lapornya itu memang diberikan tanggung jawab pada sekaligus yang tadi pemotong. Misalkan tadi di PPh pasal 23 itu kan memang yang pemotong itu terkait dengan badan pemerintah, kemudian badan-badan yang memang sudah ditunjuk oleh Ditjen Pajak. Nah, itu berarti sekaligus untuk memotong untuk melaporkan pajak yang kita sudah bayarkan dari hadiah itu. Jadi memang ada masing-masing karakteristik dari masing-masing pasal Siva, ini. Kak Siva. Oke, Silakan, Kak Rizky. untuk Kak Siva dan teman-teman semuanya, saya mau izin live duluan. Ini recordnya saya stop karena diskusi kayaknya udah ini ya, udah mantap. Jadi silakan dilanjutkan aja. Nanti Kak Siva tolong ditutup ya kelasnya ya. Oke? Nge-freeze ya. Siva. Suaranya aman? Ke yang lain sampai nggak suara saya? Halo? Oh, Sampai, Kak. oke, Sampai. Kak Rizka. Oke. Saya izin pamit duluan. Nanti untuk Siva kelasnya ditutup aja ya. Untuk yang lain juga saya pamit ya. Sampai. Oke. Oke, kalau oke. Aman-aman? Aman, Kak. Oke, kalau kayak gitu, sekali lagi saya mohon izin live duluan. Nanti diskusi silakan dilanjutkan aja. Kemudian untuk Siva, nanti tolong tutup kelasnya. Untuk record nanti saya akan share. Ya, kalau nggak malam ini, besok. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Alpan, tadi kita